Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh. Amma ba'du, ma'asiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi dan silaturrahim. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan tulus lillahi ta'ala dapat menggugurkan dosa kesalahan kita, dan juga kita mohonkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesalahan kedua orang tua kita, terutama orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah miriyadil jinan. Dan juga orang tua kita yang masih ada, semoga dengan berkah kita hadir di majlis, ya Allah panjangkan umur orang tua kami, sehatkan jasmani rohani, panjangkan umurnya dalam taat ibadah padamu, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang saleh dan salehah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun juga kelak mendapatkannya baik di dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke kalimat sifat 20, yaitu kalamun, yang artinya berkata-kata. Jadi Allah itu berkata-berkata, maksudnya firman, ya. Maka mustahil Allah kelu, nggak bisa berkata, itu mustahil. Maka dalilnya ada, wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah, ya, berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Maka kita ini bagi orang yang beriman, ya, mesti yakin, dan kita pun bisa berkata-kata, bisa berucap mulut kita karena Allah yang kasih izin. Maka gunakanlah perkataan ini, ucapan yang Allah bisa kita keluarkan dengan mengucapkan sesuatu yang baik, kita bisa ngomong, maka gunakan pemberian Allah ini dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tandai kita bersyukur. Kan ada orang yang begitu dilahirkan nama Allah, maaf, ada yang nggak bisa ngomong, ya, sampai besar. Itu namanya apa itu? Gagu. Kalau bahasa kerennya apa namanya? Bisu, gitu ya. Nah, kita alhamdulillah, coba kalau dipilih sama Allah begitu lahir jadi bisu, ya Allah, ya, maka bersyukur. Maka bagi kita nih orang yang beriman harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita bisa diberi bicara. Ini diberi bicara saking rajinnya, orang lain ngaji ngobrol. Belasono ada sepletan nggak? Nah itu, jadi ingat, mulut dikasih sama Allah, diam dulu, dengerin dulu nasihat gitu. Terus apa yang sudah kita bisa dalam hal kebaikan, semua kita bisa baca Quran, gunain mulut kita untuk membaca Al-Quran, dan gunakan juga untuk berbicara yang baik-baik. Jangan sampai apa yang kita ucapkan malah ngerugiin diri kita. Di antaranya mulut harus dijaga, jangan sampai ibadah kita 40 hari 40 malam lolos, nggak dapat pahala.
Lantaran apa? Ngomongin orang. Makanya di sini kalamun yang dapat berbicara. Nah, kita bisa berbicara, Allah yang kasih izin. Maka gunakanlah mulut kita, ucapan kita, pembicaraan kita selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan sampai kita berucap akhirnya kita ngaji rajin, setelah pulang dari ngaji nggak dapat pahala lantaran nggak bisa jaga ucapan, gemar ngomongin orang. Itu namanya ghibah ngomongin orang. Nah, makanya jaga lidah kita, jaga ucapan kita, karena salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia dengan menjaga lidahnya. Dan juga Allah perintahkan kepada kita di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah baik di waktu pagi dan waktu petang. Nah, gunakan dari sekarang. Sekarang masih bisa nih mulut kita lemes, begitu masuk kubur udah nggak bisa lagi ngomong, karena mulut tempatnya berbohong. Ciri orang bohong giginya dua pada. Kalau sering-sering bohong berarti ompong. Coba nyengir coba. Nah, jadi jaga ucapan kita, jaga mulut kita, karena ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya qadirun, artinya yang kuasa. Maka mustahil Allah lemah, gitu ya. Nah, dalilnya yaitu sama seperti qadar, innallaha ala kulli syai'in qadir, ya, sesungguhnya bahwasanya Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, maka kita yang beriman meyakini bahwa kita diberi kemampuan kuasa, diberi kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat. Jangan sampai tenaga yang Allah berikan ini kita gunakan untuk menyimpang. Jangan sampai tenaga yang Allah berikan ini untuk kita gunakan maksiat. Kadang-kadang kita masih muda lah, gampang ntar tobatnya kalau udah tua, itu kalau nyampe gitu ya. Nah, kita ini bisa bergerak, bisa dikasih kekuatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak ngelihat tua, ada juga yang di saat muda Allah kakukan tubuhnya, hanya di atas tempat tidur aja. Ada kan seperti itu. Nah, kita yang memang masih muda, yang masih bisa ngelangkah di dalam hal kebaikan, maka ngelangkahlah, ya. Jangan digunakan kaki kita, kekuatan kita, tenaga kita untuk melangkah ke hal-hal yang tidak baik. Muridun, selanjutnya muridun maknanya ya, yang menentukan. Maka mustahil Allah tidak punya ketentuan, Allah ditentukan, maka Allah yang menentukan segala-galanya. Allah yang menjadikan kita dan Allah juga yang menentukan kita. Sama sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, daun coplot pun itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kesandung pun jalan, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya ketentuan dari Allah. Terus ada kita udah menjaga nih supaya kita nggak sakit, tahu-tahu kita itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus sadar bahwa manusia ini tidak mempunyai kekuatan apapun. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga daripada sifat Allah yang tadi saya sampaikan. Kalamun, qadirun, muridun. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung ke alimun. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang lain. Alhamdulillah sekarang kita berada di tanggal berapa nih? Sopar tanggal berapa? Tanggal 30. Tanggal berapa sekarang? 29, 30 ya. Berarti besok sudah tanggal 1 Rabiul Awal. Wah, Masya Allah tuh. Jadi besok tuh udah masuk bulan Maulud. Kalau orang dulu bilang
bulan Maulud gitu. Besok udah masuk Rabiul Awal. Nah sekarang kita di penghujung bulan Safar. Nah maka di penghujung bulan Safar ya, tingkatkan terus amal ibadah kita. Dan jangan lupa kita menyambut kebahagiaan kita tiada lain yaitu menyambut hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang bertanya, ngapain sih setiap hari lahir Nabi diingetin terus? Ngapain ingetin tanggal 17 Agustus? Sama enggak? Karena itu ada suatu momen yang istimewa. Tanggal 17 Agustus momen istimewa bagi bangsa negara Indonesia. Tanggal 12 Rabiul Awal itu momen istimewa bagi kita umat Islam yang bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita syukur supaya kita kenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ngasih syafaat nanti siapa? Ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita mengenang selalu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda orang cinta itu sering-sering nyebut. Jadi kalau orang cinta itu sering-sering nyebut nama orang yang dicintai. Yaman ya? Tuh, manggut. Jadi tanda orang cinta itu sering-sering nyebut nama orang yang dicintai. Ya, jadi kalau misalnya cinta sama Maya mulu panggil Maya, Ambang Gigoy juga Maya mulu. Nah, kita juga kalau kita cinta sama Rasulullah, maka perbanyaklah salawat. Dan selalu kita mengingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti suri tauladan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah jadikan semua alam semesta ini diantaranya Allah jadikan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta pada nabinya maka akan bahagia hidupnya dunia wal akhirat. Maka perbanyaklah membaca sholawat. Mimma akramallahu bihi hadhil ummah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan ini umat. Umat siapa? Ummatal Muhammadiyah, yaitu umat Nabi Muhammad, min fadli wasyarab, dari keutamaan dan kemuliaan. Karena siapa kita dimuliakan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di Al-Qur'an itu diabadikan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Itu siapa yang berfirman? Allah Subhanahu. Itu untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Karena nabinya mulia, umatnya pun juga spesial. Disebut Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itulah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Nah, makanya di dalam beribadah pun banyak model-modelnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu akan ciptaannya, yaitu manusia. Manusia itu sifatnya bosenan. Ya, bosenan. Udah bosan belum punya bini atu? Pengen nambah dulu. Jadi manusia itu sifatnya bosan, nggak ngebujangan terus? Bosan nggak? Bosan. Jadi manusia itu sifatnya gampang dengan bosan. Bosan nggak lah jam 3 keluar mulu ke pasar? Bosan nggak? Oh enggak. Jadi manusia itu mempunyai sifat bosan. Makanya Allah Maha tahu karena Allah yang ciptain. Kita seumpama di pabrik nyiptain mobil, kita tahu karakter mobil ini bagaimana karena kita yang nyiptain, kita yang kondisiin. Begitu juga sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui nih keadaan kondisi hambanya. Karena Allah yang ciptain, yaitu gampang daripada bosan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya yang bernama manusia ini tiada lain untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Di samping ibadah yang wajib 5 waktu, ada juga ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lain. Maka divariasi nama Allah taala, ada salat duha, ada salat tahajud, ada salat hajat dan yang lain-lainnya. Ada ibadah sedekah, ada ibadah apalagi itu baca Quran dan lain sebagainya. Maka banyak model ibadah.
Supaya apa? Hamba Allah ini enggak bosan. Maksudnya jangan sampai bosan, bisa lompat ke yang lain gitu. Makanya ibadah banyak modelnya. Sama juga dengan zikir. Zikir itu ada tasbih, subhanallah, subhanallah, ada baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Ada juga membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Supaya hamba Allah nggak bosan. Supaya jangan sampai bosan, ganti. Maksudnya ganti, pindah, bukan ngilangin, tapi tetap biar bervariasi. Nah, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gemar-gemar beribadah, diantaranya membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, orang nanti pertama manusia yang dekat padaku di hari kiamat yaitu orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita dijadikan sebagai umat yang mulia, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita nggak dilahirkan di zaman Nabi Musa, tuh, nggak dilahirkan juga di zaman Nabi Isa. Dipilih sama Allah, dilahirkan di zaman ya Nabi Muhammad. Itu pun enggak di zaman lagi penjajahan Jepang dan Belanda, ya. Akhirnya dipilih sama Allah, lahir di tahun 90-an. Ya kan 90-an rata-rata ya. Nah, coba itu siapa yang nentuin? Siapa yang berkehendak? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah nggak lahir di zaman Fir'aun. Nah, ini padaan kalau lahir di zaman Fir'aun nggak ada nih, habis dipotongin. Karena Fir'aun nggak boleh lahir anak laki-laki, sembelih. Tuh zaman Fir'aun. Tuh, makanya bersyukur alhamdulillah. Nah, tanda syukur kita harus gemar beribadah pada Allah dan juga melakukan segala kegiatan-kegiatan yang baik. Boleh kita berpikir nanti ini ke depan, wah saya mau jadi pengusaha, silahkan. Oh, saya mau jadi direktur, silahkan. Tapi ingat, kita bakal pulang ke rahmatullah. Itu yang paling utama, bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita kita yang tadi kita niatkan belum tentu sampai. Bisa jadi ajal duluan yang sampai, gitu ya. Jadi silakan cita-cita yang tinggi setinggi langit, tapi tetap ya yang namanya ajal ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena masing-masing dari diri kita akan pulang kampung. Kampung asli kita mana? Akhirat. Nah, kira-kira nih yang kerja dari sini, di sini kerja, terus kerjanya di Jakarta. Begitu kalau mau jam pulang seneng nggak? Sejam lagi atau setengah jam lagi mau jam pulang, kira-kira seneng nggak? Gitu ya. Kan kerjaan di Jakarta, setengah jam lagi mau pulang, seneng nggak? Karena mau pulang ke kampung kan, ke sini. Nah, kira-kira kalau pulang kampung akhirat seneng nggak? Seneng kali. Seneng ya? Atau gini lah, orang kerja di sini setahun, ternyata kalau musim liburan pulang kampung pas mau hari raya Idul Fitri, di bulan puasa itu dibela-belain dia, walaupun susah sungsang sumbel naik kereta atau naik bus, ya dipaksa-paksain biar harganya mahal juga dibeli, karena pengen pulang saking bahagianya tuh. Itu lebaran kurang 3 hari, wah lebaran kurang 5 hari, pada pulang semua. Itu pulang kampung tempat lahirnya di dunia. Itu senangnya bukan? Dasar. Kira-kira kalau pulang ke akhirat kampung asli seneng nggak? Seneng nggak? Kan karena bakal pulang semuanya. Lentar kalau orang pada kagak ada sendirian mau mandiin sendiri, ngapain sendiri, gotong sendiri. Nah, kira-kira seneng nggak bakal pulang kampung ke rahmatullah? Kalau seneng ngapain takut sama corona? Ya, bener nggak? Kita punya siapa? Punya Allah.
Inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kepada Allah dan akan kembali lagi kepada. Menjaga boleh, takut enggak boleh. Jadi menjaga harus, takut jangan. Ya. Karena apa? Muridun, yang punya kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, jangan cemas. Cemas itu akhirnya mengganggu akidah dan keyakinan kita. Ada orang ketiban semut aja mati. Karena semutnya nempel di batu segede gini. Batu besar, ya, segede lemari, itu semut di situ. Orang di bawah jatuh, ketiban semut mati. Jadi kullu nafsin za'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan. Ini bicara keyakinan, akidah, supaya kita mantap. Tetap kita menjaga, tapi jangan lupa segala sesuatu yang kasih kehendak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang secara yang namanya syariat, kalau nggak mandi gatal nggak? Nah iya, harus biar bersih gitu. Tetap segala sesuatu Allah yang kasih kehendak. Kalau nggak makan lapar nggak? Itu cuman syariat. Ada yang nggak makan 350 nggak lapar-lapar. Siapa? Ashabul kahfi. Kalau Allah kasih kehendak, ya biar. Kalau Allah kasih kehendak, nggak lapar. Nah, jadi semuanya kembali ke Allah Subhanahu. Kita dan kita nggak enak, kita minum tablet, minum apalagi itu obat, itu cuman syariat. Kalau Allah nggak kasih sembuh, sembuh nggak? Nah, jadi itu cuman syariat. Tetap syariatnya harus berbuat. Kita minum obat, tapi ingat bukan obat yang nyembuhin kita, bahwa yang nyembuhin kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus ditanamin keyakinan. Jadi supaya nggak goyah. Sekarang kok saya belum ada jodoh. Iya, saya cari. Seumpama gitu ya. Doa terus, jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Baca amalannya, kan kemarin dikasih tahu. Kalau supaya gampang jodoh, biar cepat dapat jodoh, diantaranya baca ya dzal jalali wal. Baca berapa lama? 8 tahun. Lama amat. Nah, enggak, banyakin baca sholawat. Insyaallah apa yang menjadi hajat dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dijelaskan ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi, para malaikat pun juga bersalawat kepada Nabi. Maka diperintahkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada Nabi, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Faedahnya banyak kalau orang baca salawat. Di antaranya annahu yurfa'u lahu 10 darajat. Dengan sebab salawat Allah angkat bagi orang yang bersalawat itu 10 darajat. Tuh. Jadi kalau mau gampang darajat menaik, sekarang sumpama kita jadi karyawan, pengen naik kita, atau kita pengen peningkatan dalam usaha, pengen naik, maka banyakin baca salawat. Ini jelas banget di sini, ya. Yarfa'u lahu 10 darajat, yurfa'u lahu 10 darajat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang gemar baca salawat, yaitu 10 darajat. Wa annahu yuktabu lahu 10 hasanat, dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang gemar bersalawat 10 kebaikan. Wa annahu yumha anhu 10 sayyi'at, dan orang yang gemar baca salawat, ya Allah hapus 10 keburukannya. Wa annaha sababun liqada'il hawaij, dan juga orang yang gemar baca salawat menjadi sebab ditunaikan keinginan-keinginannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ya keinginan kita, maka banyakin juga sholawatnya. Sekarang pertanyaan lagi nih, bukan pertanyaan pulang kampung, bukan.
banyak nggak masalah kita? Banyakin juga sholawatnya. Jadi intinya ke situ. Banyak kepengenan, baca sholawat. Banyak masalah, baca sholawat. Setelah selesai masalahnya, jangan bikin lagi masalah. Kalau banyak kepengenan maksudnya gini, ya yang namanya orang udah berumah tangga, punya anak, pastikan anaknya sekolah, kepengenannya buat untuk biaya sekolah. Bukan maksudnya kepengenannya segala macam. Ya. Jadi kepengenannya yang terjalur gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang untuk kehidupan sehari-hari. Banyakin baca sholawat, insya Allah lancar. Apalagi yang belum kerja, jangan putus asa. Jangan berpatokan pada kerja aja, karena kerja itu, gaji itu bagian terkecil daripada rizki. Ya, kerja itu dapat gaji, itu bagian terkecil daripada rizki. Emang kalau nggak kerja nggak dapat rezeki? Ya nggak, tetap. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala rezeki dengan sangat luas kekuasaannya. Jadi Allah yang memberi rezeki. Bagi yang nggak kerja jangan putus asa, banyak sholawat, insya Allah nanti Allah kasih kemudahan, apa nanti usaha, apa nanti berkarya, gitu. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi mulai sekarang perbanyak sholawat kita, dan juga sholawat itu menjadikan pengampunan bagi seseorang ya yang bersholawat. Jadi orang yang bersholawat itu sama juga istighfar. Ya, orang yang bersholawat itu sama juga dia membaca tasbih. Orang yang berselawat itu sama juga dia membaca la ilaha illallah. Jadi selawat itu adalah mencakup seluruh zikir-zikir. Bukan berarti zikir-zikir yang lain dihilangin, bukan. Maksudnya itu keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di antara membaca selawat. Maksudnya itu keutamaan-keutamaannya. Jadi bukan berarti yang sudah sering baca istighfar ngilangin istighfarnya, jangan. Yang sering baca Allah tetap harus dibaca. Ini hanya keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah bagi orang yang membaca daripada sholawat. Innaha tunfi 'anil 'abdi ismun bakhil. Orang yang gemar membaca sholawat itu sama juga orang ini bukan kategori orang yang bakhil. Ija shalla alaihi, ketika disebut nama Nabi kita Muhammad SAW, maka orang yang bakhil itu nggak akan mau sholawat. Jadi ciri-ciri orang bakhil itu begitu disebut nama Nabi Muhammad dia diam aja. Nah, itu termasuk kepada orang yang bakhil. Tapi orang yang ucapkan Allahumma shalli wa sallim alaih, itu udah keluar daripada catatan orang yang bakhil. Annaha sababun litibil majlis, litayyibil majlis. Sesungguhnya orang yang selalu gemar baca salawat di dalam majlis itu tandanya majlis itu majlis yang penuh kebaikan. Jadi kalau ada dalam majlis selalu baca salawat, itu masuk kepada majlis yang dikategorikan majlis yang kebaikan, penuh barokah. Karena di dalamnya membacakan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi perbanyak baca salawat, apalagi besok sudah masuk bulan atau tanggal 1 Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan hari atau bulannya kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kita dapat mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita sambung besok di Pondok Pesantren. Semoga besok semua sehat walafiat, dapat silaturahim ke sana. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.